Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang strategi Gojek dalam bersaing di pasar global dan strategi Toyota dalam memperkuat posisi di pasar Indonesia. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Sabrina Masyarifah. Nama saya Hayala Bekti Pamuda Sudrajat. Nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Perkenalan, nama saya Obrin Artiolina Betiko Buter-Buter. Perkenalkan, nama saya Hizkia Immanuel. Halo, saya Muhammad Nevan Abianilam. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, dunia bisnis mengalami perubahan yang signifikan. Persaingan tidak lagi hanya terbatas pada pasar domestik, melainkan melibatkan panggung internasional. Hal ini mendorong perusahaan baik lokal maupun multinasional untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Perusahaan lokal seperti Gojek, misalnya, harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan strategi yang adaptif untuk bersaing di pasar global. Sebagai salah satu perusahaan rintisan starter terbesar di Indonesia, Gojek telah berhasil membangun reputasi sebagai platform yang menyediakan solusi berbasis teknologi untuk kebutuhan sehari-hari seperti transportasi, pengiriman makanan, dan layanan finansial. Di sisi lain, perusahaan multinasional seperti Toyota yang telah lama beroperasi di Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda. Sebagai perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota perlu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia yang sangat beragam. Salah satu strategi yang diterapkan Toyota adalah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal seperti kendaraan berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga inovasi kendaraan ramah lingkungan untuk menghadapi isu perubahan iklim. Strategi Gojek untuk bersaing di pasar global. Yang pertama, inovasi teknologi. Fondasi utama yang memungkinkan Gojek untuk tetap relevan di pasar yang sangat kompetitif dengan memperkenalkan teknologi super app-nya. Gojek menawarkan berbagai layanan dalam satu platform, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, pelayanan kebersihan rumah, hingga pembayaran digital. Inovasi ini tidak hanya membuat pengguna lebih mudah mengakses berbagai layanan, tetapi juga memungkinkan Gojek untuk mempunyai data pengguna yang berharga yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengoptimalkan operasi, dan merancang layanan baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang kedua, ada kemitraan global. Dengan bekerjasama dengan perusahaan besar seperti Tencent dan Google, Gojek memperoleh dukungan finansial, sumber daya, teknologi, dan wawasan pasar yang sangat berguna dalam memperluas jejak globalnya. Kemitraan ini juga memberikan Gojek akses ke jaringan internasional yang lebih luas, serta keahlian dalam hal pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Dan yang ketiga, adaptasi budaya lokal. Gojek juga menyadari pentingnya adaptasi budaya lokal dalam ekspansinya ke negara seperti Vietnam. Gojek tidak hanya meluncurkan versi global dari aplikasi mereka, tetapi juga menyesuaikan layanan dan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat. Di Vietnam, misalnya, Gojek beroperasi dengan nama GoFit dan berfokus pada adaptasi budaya serta perilaku konsumen lokal yang mungkin berbeda dengan pasar Indonesia. Selain itu, Gojek juga memperkenalkan berbagai metode pembayaran yang lebih sesuai dengan kebiasaan lokal, seperti pembayaran tunai dan integrasi dengan aplikasi pembayaran lokal. Hasil dari strategi ini dapat dilihat dalam kesuksesan Gojek dalam memperluas jaringan yang melayani pasar internasional. Ekspansi ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura membuahkan hasil yang signifikan. Dengan peningkatan jumlah pengguna dan mitra pengemudi yang terus berkembang, Gojek juga berhasil membangun merek yang dikenal luas. Tidak hanya sebagai platform transportasi, tetapi juga sebagai aplikasi multifungsi yang memudahkan kehidupan sehari-hari pengguna. Secara keseluruhan, analisis terhadap strategi Gojek menunjukkan bahwa kombinasi antara inovasi teknologi yang canggih, kemitraan strategis dengan pemain global, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal telah membantu Gojek bersaing secara efektif di pasar global. Saya akan menjelaskan strategi Toyota untuk bersaing di pasar Indonesia. Strategi Toyota untuk bersaing di pasar Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu ada produksi lokal.
Produksi lokal merupakan salah satu pilar utama dalam strategi Toyota untuk bersaing di pasar Indonesia. Dengan membangun pabrik perakitan di Indonesia, Toyota tidak hanya mampu mengurangi biaya produksi, tapi juga dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih efisien. Serta produksi lokal memberikan keuntungan dalam hal mengurangi biaya logistik dan tarif impor, yang pada gilirannya memungkinkan Toyota menawarkan kendaraan dengan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua itu ada diversifikasi produk. Toyota menawarkan berbagai model yang disesuaikan dengan preferensi konsumen Indonesia, di mana jenis mobil MPV sangat populer seperti Toyota Avanza dan Innova telah menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga Indonesia dengan menawarkan kapasitas penumpang yang lebih banyak, kenyamanan, dan efisien bahan bakar yang lebih baik. Yang ketiga itu ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Toyota secara aktif menjalankan berbagai program CSR yang mendukung pendidikan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan teknologi hijau. Salah satu contohnya adalah investasi dalam pengembangan mobil ramah lingkungan seperti Toyota Prius dan teknologi hybrid lainnya, yang sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mempromosikan kendaraan berbasis energi terbarukan. Hasil dari strategi ini sangat nyata dengan Toyota tetap menjadi salah satu merek mobil terkemuka di Indonesia. Keberhasilan Toyota dalam membangun pabrik lokal dan mengadopsi produk yang relevan dengan pasar Indonesia, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan, telah membuktikan bahwa perusahaan ini mampu mempertahankan posisi dominannya. Meskipun dihadapkan pada tantangan persaingan yang ketat dari merek otomotif lain, Toyota tetap dapat mempertahankan pangsa pasarnya berkat strategi yang terfokus dan responsif terhadap kebutuhan pasar lokal. Selain itu, program CSR yang dijalankan Toyota telah memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, yang semakin meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek ini. Jadi kesimpulannya, baik Gojek maupun Toyota memberikan pelajaran penting tentang bagaimana perusahaan dapat sukses di pasar yang kompetitif dengan mengintegrasikan inovasi teknologi, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen, dan kemitraan strategis dalam strategi bisnis mereka. Gojek mengajarkan bahwa keberhasilan di era digital sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan membangun ekosistem layanan yang terintegrasi. Sementara itu, Toyota menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal yang fleksibel, diverifikasi produk, dan tanggung jawab sosial untuk memenangkan hati konsumen di pasar tertentu. Kedua perusahaan ini adalah bukti nyata bahwa kombinasi antara inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk meraih keberhasilan di pasar global maupun lokal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.